warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok perpajakan 3AKB1 ingin menjelaskan mengenai rekonsiliasi fiskal. Dengan saya sendiri, Sonia Hanita Putri, dan teman saya Putri Rahmadani. Untuk penjelasan pertama, yaitu penjelasan mengenai rekonsiliasi fiskal, akan dijelaskan oleh saya sendiri. Rekonsiliasi fiskal adalah salah satu cara agar bisa mencocokkan perbedaan yang ada dalam laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan yang sudah disusun menggunakan sistem fiskal, atau juga bisa diartikan sebagai langkah wajib pajak yang mencocokkan laporan keuangan apabila terdapat perbedaan antara laporan komersial berdasarkan SAK atau standar akuntansi keuangan dan laporan keuangan berdasarkan sistem fiskal. Nah, di dalam rekonsiliasi fiskal terdapat dua koreksi. Yang pertama itu koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal negatif merupakan koreksi fiskal yang mengakibatkan laba fiskal berkurang atau rugi fiskal bertambah sehingga laba fiskal lebih kecil dari laba komersial atau sebaliknya. Penyebab terjadinya koreksi ini diantaranya ada selisih komersial di bawah penyusutan fiskal, penghasilan yang dikenakan PPh final, dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, namun termasuk dalam peredaran usaha serta penyusutan fiskal lainnya. Lalu yang kedua itu ada koreksi fiskal positif. Koreksi fiskal positif ini merupakan koreksi yang mengakibatkan laba fiskal bertambah atau rugi fiskal berkurang sehingga laba fiskal lebih besar dari laba komersial atau rugi fiskal lebih kecil dari rugi komersial. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya koreksi ini, diantaranya itu biaya yang dibebankan untuk penyimpanan pribadi, wajib pajak, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, gaji yang dibayarkan kepada pemilik, selisih penyusutan atau amortisasi komersial, pajak penghasilan, serta dana cadangan. Selanjutnya ada jenis-jenis rekonsiliasi fiskal. Yang pertama beda tetap, yang kedua itu beda waktu. Rekonsiliasi beda tetap disebabkan oleh adanya transaksi yang diakui oleh wajib pajak sebagai penghasilan atau biaya yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Rekonsiliasi beda tetap merupakan perbedaan antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak yang timbul akibat transaksi yang menurut Undang-Undang Perpajakan tidak akan terhapus dengan sendirinya pada periode lain. Nah, sedangkan rekonsiliasi fiskal beda waktu ini terjadi karena adanya perbedaan waktu dari sistem akuntansi dengan perpajakan. Jadi, dalam hal ini transaksi menurut akuntansi komersial dan pajak itu sama. Yang membedakan adalah waktu alokasi biayanya. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang penerapan dan penyelesaian dari rekonsiliasi fiskal, atau lebih kita bahas ke contohnya. Untuk contoh soalnya, teman-teman bisa dapat lihat di sebelah sini. Oke, langsung kita mulai. Agar lebih mudah, kita akan menggunakan aplikasi yaitu Microsoft Excel. Let's start it. Baik teman-teman, di sini kita akan langsung mulai untuk membahas soal rekonsiliasi fiskal. Pertama kali yang kita buat itu adalah tabel rekonsiliasinya, yaitu ada keterangan diakui secara komersil, koreksi positif negatif, diakui secara fiskal, dan keterangan tambahan. Kita langsung masuk ke soal atau ke akun-akun yang akan kita koreksi. Di sini yang pertama kali kita koreksi adalah persediaan akhir. Kenapa? Karena di soal kita dapat adalah persediaan akhir ini menggunakan metode LIFO, sedangkan metode LIFO tidak diakui dalam fiskal. Yang diakui hanya FIFO dan average. FIFO di sini dia diakui sebesar 770 juta rupiah. Maka yang diakui hanya sebesar 770 juta rupiah. Terdapat selisih 22 juta dan akan kita letakkan di koreksi negatif. Kenapa? Dengan persediaan menurun, maka laba juga menurun. Laba fiskal menurun, makanya dia dikoreksi negatif. Selanjutnya itu adalah beban pengobatan ditanggung oleh perusahaan. Di sini juga tidak dapat diakui. Kenapa? Karena dalam fiskal ini termasuk natura. Natura tidak dapat diakui sebagai pengurang dari penghasilan. Jadinya
Yang diberi itu kan pengobatan yang ditanggung perusahaan. Yang diberi itu adalah fasilitas pengobatannya. Jadinya ini termasuk natura. Maka kita harus mengkoreksinya sebesar 22 juta rupiah pada positif. Kenapa? Dengan beban berkurang maka laba akan menaik. Seperti itu. Selanjutnya adalah cadangan penghapusan piutang. Pada cadangan ini tidak bisa diakui dalam fiskal juga. Kenapa? Karena dalam fiskal ini yang bisa diakui hanya dengan metode langsung atau metode yang betul-betul tidak tertagih. Kalau misalkan cadangan ini kan belum pasti nih dia bisa tertagih atau tidak, makanya tidak diakui. Dilakukanlah koreksi positif sebesar Rp5.500.000. Selanjutnya itu adalah biaya penyusutan aset tetap. Di sini yang diakui kan sebesar Rp44 juta. Sedangkan kita harus menghitung lagi nih untuk fiskalnya berapa totalnya. Untuk total fiskal di sini kita dapat lihat di soal yaitu penyusutannya dengan metode garis lurus. Untuk mencarinya itu yaitu langsung saja biaya perolehan dari aset tersebut dikali langsung dengan biaya tarif penyusutannya. Jadi untuk tarif teman-teman bisa search sendiri di Google atau di buku ada. Jadinya kita langsung masukkan ke soal saja. Kita masukkan yaitu yang pertama bangunan permanen. Bangunan permanen dengan harga perolehan Rp440 juta. Kita kali dengan tarifnya 5%, jadi totalnya Rp22 juta. Selanjutnya adalah kelompok 1 non bangunan. Di sini harga perolehannya Rp66 juta. Dikali dengan 25%, yaitu totalnya Rp16.500.000. Sehingga total penyusutan pada fiskal kita adalah Rp38.500.000. Maka kita langsung masukkan ke fiskal dan terdapat selisih sebesar Rp5.500.000 yang akan kita masukkan ke koreksi positif. Jadinya laba akan menaik dengan berturunnya beban perusahaan. Selanjutnya itu adalah bantuan untuk panitia HUT RI. Bantuan atau sumbangan tidak dapat diakui di fiskal kecuali untuk sumbangan bencana nasional, untuk sumbangan olahragawan, sumbangan penelitian dan beasiswa dalam negeri. Itu masih bisa kita kurangin sebagai beban. Setelah itu kita mendapatkan total beban operasional dan juga total penghasilan. Untuk penghasilan lain-lainnya di sini ada penghasilan bunga deposito yang belum dipotong PPh, jadi masih bruto. Tetapi di sini tidak dapat kita akui sebagai pendapatan. Kenapa? Karena ini adalah objek PPh final. Makanya kita harus melakukan koreksi negatif sebesar Rp1.100.000. Selanjutnya itu laba neto dari Malaysia ini masih bisa kita akui sebagai pendapatan. Kenapa? Karena ini masih bruto, belum dipotong PPh 24. Kalau misalkan dia udah dipotong PPh 24, maka tidak bisa diakui secara fiskal lagi. Karena takutnya kita terjadi double pembayaran pajak seperti itu. Jadi di sini kita dapat kesimpulan total dari laba atau PKP-nya, penghasilan kena pajaknya itu adalah Rp822.800.000. Inilah yang akan kita jadikan DPP untuk menghitung berapa pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Nah, sekian penjelasan dari materi rekonsiliasi fiskal. Terima kasih ya kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah-salah dalam kata pengucapan kami, mohon dimaafkan ya teman-teman semua. Oh iya, satu lagi, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye teman-teman.